kita mau sama-sama mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Muliakan Namamu. Sekarang semuanya kita mau tepuk tangannya ya. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku. Coba sekarang semuanya tepuk tangan di atas kepala ya. Suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Dari cinta-Mu Tuhan. Dari cinta-Mu Tuhan. Oke, siapa yang sini mau lebih dekat lagi dengan Tuhan? Saya, Kak. Sekarang kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Oke. Sekarang coba sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepalanya ya. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Coba sekarang boleh ikutin gerakannya Kak Acel. Sekarang ikutin gerakannya Kak Vera. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik dan penuh kasih. Cinta-Mu besar kepadaku. Yesus Tuhanku. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Coba kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal ya. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari
tinggikan, ku agungkan namamu. Coba sekarang semuanya kita mau tepuk tangan di atas kepala ya. Tuhanku, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan Yesus Tuhanku. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan. Coba mana lombatannya? Ku agungkan namamu Tuhan. Coba sekarang semuanya kita mau tepuk tangan. Setelah ini kita mau sama-sama katakan puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Oke teman-teman semuanya, tadi kita sudah sama-sama puji Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau lipat tangan kita. Kita mau tutup mata. Sama-sama kita mau fokuskan diri ke Tuhan. Kita mau nyanyikan ini lagu sama-sama dengan segenap hati kita. This is my love song for Jesus, for Jesus. This is my love song, this is my love song for Jesus, for Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever.
Teman-teman, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid supaya bisa mendengar apa yang Kau ucapkan Tuhan. Biarlah semua firman yang disampaikan Tuhan bisa masuk ke dalam hidup kami dan bisa kami terapkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Joe di Joel Kids News. Baru-baru ini terjadi perang yang sangat hebat antara negara Iran dan Irak. Perang itu pun menyebabkan banyak sekali kerugian dan korban jiwa. Bahkan karena perang ini banyak yang terkena dampaknya. Ih, serem juga ya. Tapi ngapain aku takut? Biarin aja mereka perang terus. Kan aku nggak ikut perang. Hihihi. Tapi untung ya, Duh, kita nggak ikut perang itu. Sudahlah, Duh, kita nggak perlu lihat berita itu lagi. Serem deh. Dah, biarin aja mereka perang. Adik-adik semua, setelah Kak Clark dengerin tadi ya obrolannya Lili sama Dodo, Kak Clark jadi penasaran nih. Gimana caranya adik-adik merespon kalau adik-adik dengerin berita yang seperti itu juga? Kalau adik-adik Joel Kids gimana responnya? Nah, hari ini Kak Clark mau cerita sama adik-adik gimana nih sikap kita, respon kita sebagai anak Tuhan kalau kita dengar atau lihat berita-berita seperti itu. Tapi sebelumnya, Kak Clark mau ajak semuanya adik-adik Joel Kids untuk berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan pesan dari Tuhan. Semuanya boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan semua pesan-Mu. Engkau yang berikan hikmat kepada kami, Engkau yang bukakan telinga kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat menerima pesan-Mu utuh Tuhan, tidak ada yang tercecer Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan semua firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Kak Clark lanjutin ya adik-adik. Kalau kita dengerin berita kayak gitu, ya terkadang adik-adik pernah dengar gak berita terakhir-terakhir? Tentang berita-berita perang yang mungkin menyeramkan ya adik-adik ya. Ada bom di sana sini, ada tembakan di sana sini, ada banyak orang yang terluka. Mungkin adik-adik juga dengar berita tentang bencana. Ada kebakaran hutan, mungkin ada banjir, gempa bumi yang mengakibatkan banyak korban. Atau mungkin adik-adik sering mendengar berita-berita tentang kesusahan. Banyak orang yang nggak bisa makan, banyak orang yang kekurangan bahan bakar untuk industrinya, untuk pabriknya, untuk kendaraannya. Nah, apa sih respon kita? Mungkin adik-adik merasa kayak, aduh Kak, tadi seperti Lili. Kak, gimana nih Kak? Ada tentang perang. Nanti kalau ada tembakan yang deket sama aku gimana Kak? Kalau aku kena tembakan gimana Kak? Kalau Lili tadi seperti itu ya adik-adik ya. Kalau Dodo, udahlah. Ngapain sih dengerin berita? Udah nggak usah dengerin. Nah, tapi adik-adik, kita mau belajar nih. Kalau kita sebagai anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan supaya respon kita benar sebagai anak Tuhan? Yang pertama, kita apa? Gak boleh takut. Ya mungkin adik-adik bisa merasakan ketakutan. Oh, aduh, ada perang. Gimana ya ini ya? Gak apa-apa adik-adik. Boleh ngerasain takut sekejap. Tapi jangan sampai kita takutnya berlebihan. Terus habis gitu kita tahu ada perang. Terus kita bilang, aduh, ada perang nih. Berarti aku gak boleh ke sekolah. Aku nggak usah belajar lah. Ngapain aku belajar? Kalau itu takutnya berlebihan. Tapi kita nggak usah takut secara terlalu berlebihan adik-adik. Pokoknya respon pertama kalau kita mendengarkan seperti itu, ada berita-berita yang tidak menyenangkan. Respon kita yang pertama, jangan takut. Karena apa?
Di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maksudnya apa, adik-adik? Maksudnya, Tuhan itu nggak pernah ngasih ketakutan buat hidup kita. Tuhan nggak pernah ngasih ketakutan di dalam hidupnya adik-adik. Tapi apa yang Tuhan kasih buat kita? Tuhan kasih kekuatan supaya kita semua, Kak Klar, adik-adik semua bisa melawan ketakutan yang ada di hidupnya kita. Ketika kita mendengarkan berita-berita yang nggak menyenangkan itu, jangan takut adik-adik. Karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang mampu melakukan segala hal buat kita. Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Kalau adik-adik merasa takut, adik-adik boleh mengatakan ayat ini. Di Mazmur 56 ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Adik-adik percaya kan? Kalau kita punya Tuhan yang hebat. Nah, jadi kalau kita lagi dengerin kayak gitu, nggak usah takut adik-adik. Adik-adik pernah denger nggak cerita tentang Gideon? Orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel mengalami kejadian yang nggak enak adik-adik. Mereka takut sama bangsa Midian. Karena bangsa Midian memang orangnya kuat-kuat. Bahkan sampai semua hasil tanahnya yang diproduksi sama orang-orang bangsa Israel diambil semua adik-adik sama bangsa Midian. Makanya bangsa Israel sangat ketakutan dan merasa sedih. Tapi Tuhan memilih satu orang yang bernama Gideon. Gideon awalnya takut. Aduh, apa aku bisa? Apa aku mampu memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian? Tapi malaikat Tuhan menemui Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan pemberani. Dari situ Gideon percaya adik-adik bahwa Tuhan akan menyertai hidup Gideon. Kalau Gideon sudah dipilih untuk memimpin bangsa Israel, pasti Tuhan akan menyertai Gideon. Dan akhirnya, adik-adik tahu ceritanya? Gideon disuruh ngumpulin bangsa-bangsa Israel. Ada 32.000 orang. Tapi yang dipakai hanya 300 orang untuk melawan bangsa Midian. Karena mereka percaya bahwa Tuhan benar-benar akan menyertai Gideon memimpin pasukan yang hanya 300 orang itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Gideon berhasil mengalahkan bangsa Midian. Makanya adik-adik kita belajar dari Gideon. Ketika kita merasa takut dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita mau sama-sama ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai hidup kita. Dan dikatakan di Hakim 6 ayat 23. Selamatlah engkau, jangan takut. Karena kita punya siapa? Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, poin yang kedua nih. Ketika kita mendengar berita yang gak enak, berita yang menyeramkan, berita yang menyedihkan. Respon kita sebagai anak Tuhan. Apa adik-adik? Kita nggak boleh cuek. Kita nggak boleh mengabaikan semua berita itu. Kita dengar berita itu. Kita pelajari adik-adik. Dan kita mau berdiri buat bangsa kita. Kita mau berdoa. Kita mau mendoakan bangsa kita. Mungkin adik-adik berpikir, Kak, itu kan perangnya di tempat yang jauh, Kak. Nggak mungkin lah, Kak, sampai di tempat kita, Kak. Nggak mungkin sampai di bangsa Indonesia. Ngapain sih, Kak, kita harus repot-repot untuk berdoa? Mungkin adik-adik bisa berpikir gini, adik-adik. Kadang perang itu bisa berpengaruh
ke bangsa-bangsa lainnya, ke negara-negara lainnya. Mungkin nggak terjadi di dekat sama Indonesia. Tadi mungkin ceritanya perangnya di Israel ya, adik-adik ya, jauh ya dari Indonesia ya. Kayaknya nggak mungkin nih bomnya sampai sini. Tapi kadang kalau perang dunia seperti itu, perang yang terjadi di beberapa negara itu bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia. Nanti mungkin apa-apa bisa mahal. Nah, kita ini berdiri adik-adik sebagai anaknya Tuhan, kita mau berdiri buat bangsa kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita, supaya bangsa kita nggak kena dampaknya. Supaya bangsa kita juga nggak kena kesusahannya adik-adik. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Esther? Esther ini, dia dipakai untuk berdiri untuk bangsanya. Esther ini orang Yahudi. Ketika itu zaman pemerintahan kerajaan Persia. Ada seseorang yang gak suka sama bangsa Yahudi. Dia berencana untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Namanya Haman. Haman gak suka sama orang-orang Yahudi, makanya dia pengen membinasakan bangsa Yahudi. Tapi Esther dipilih untuk berdiri buat menyelamatkan bangsa-bangsa Yahudi. Esther berusaha untuk menemui raja. Tapi kala itu, ketika raja tidak mengundang dan kita mau berinisiatif untuk menemui raja, wah, bisa dapat hukuman mati loh adik-adik. Tapi Esther memberanikan diri. Sebelum Esther bertemu dengan raja, Esther berpesan kepada bangsa Yahudi, yuk semuanya berkumpul dan berpuasalah buat aku. Karena Esther mau menemui raja. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Ketika semuanya bangsa Yahudi berpuasa, di situ mereka berdoa dan hati Tuhan tersentuh dan Esther pun disertai sama Tuhan. Luar biasa memang kekuatan doa ya adik-adik ya. Esther pun berhasil menemui raja. Dan apa yang terjadi? Raja pun membatalkan semua tadi yang diminta Haman. Raja pun membatalkan untuk membinasakan bangsa Yahudi. Akhirnya bangsa Yahudi pun diselamatkan. Nah, yang kita mau pelajari hari ini, ketika kita mendengar berita yang gak enak, ketika kita mendengar berita yang menyeramkan buat negara kita, buat dunia, kita mau melakukan dua hal. Yang pertama, kita gak usah takut, karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, kita harus mau berdoa karena kita anak Tuhan. Kita mau berdoa buat bangsa kita mau minta sama Tuhan, biar Tuhan yang menyertai kita. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar apa sih yang harus kita lakukan ketika ada berita-berita yang tidak enak, berita-berita yang menyeramkan. Apa sih yang harus kita lakukan? Coba, yang pertama apa tadi? Kita nggak boleh takut. Yang kedua, kita sudah belajar tadi dari siapa? Esther. Dia mau berdiri buat bangsanya. Dia mau berdoa buat bangsanya. Nah, kita juga mau belajar seperti Gideon yang gak takut karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kita juga mau belajar dari Esther. Kalau gitu adik-adik, hari ini kita mau tutup mata kita mau berdoa, kita mau minta sama Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sudah mendengarkan semua pesan yang dari Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan belajar untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus berkata bahwa Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang menyertai kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dengan masa depan kami, dengan apa yang ada di sekeliling kami. Karena kami punya Allah yang mampu melakukan segala hal buat kami. Dan kami juga mau Tuhan berdoa buat bangsa kami. Kami mau berdiri Tuhan seperti Ratu Esther Tuhan.
yang mau membela bangsanya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang mampu menyelesaikan semua permasalahan. Allah yang kuat. Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan semua pesan yang dari-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan kami mengerti. Biarkan kami bisa memahami Tuhan apa yang Engkau katakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Kita sudahi kebaktian kita hari ini. Tapi sebelumnya Kak Klar mau berdoa buat adik-adik. Kita mau doa berkat sama-sama ya. Adik-adik boleh angkat tangannya. Dua-duanya boleh diangkat ke atas semua. Kita mau berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa. Kami sudah kebaktian hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan anak-anak-Mu mendengarkan Tuhan kebaktian online hari ini Tuhan. Engkau yang berada di tengah-tengah mereka. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan anak-anak-Mu dari segala macam bahaya Tuhan. Jauhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit Tuhan. Engkau yang hanya berikan mereka Tuhan sukacita Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan ya. Dadah.